Hai guys, aku mau nemenin kalian buat belajar arsitektur kota karena mata kuliah ini udah aku ambil 1 tahun yang lalu. So check this out. Yang pertama kita akan membedakan apa sih bedanya kota sama desa. Nah, kota ini nama lainnya adalah urban, sedangkan kalau perkampungan atau perdesaan itu adalah rural. Dan di sini juga ada perbedaan. Kalau town itu adalah kumpulan rumah yang lebih besar. Kalau misalnya city adalah a large town. Jadi di dalam city itu sangat mungkin ada banyak town. Kalau di Inggris, city itu adalah pusat kekuasaan gereja. Tapi kalau di Amerika Serikat, city ini adalah sebagai pusat lembaga pemerintahan. Jadi hierarkinya adalah city, suburban, terus rural. Jadi suburban itu adalah pinggir kota. Nah, next. Di beberapa negara mereka punya grid-grid tersendiri, misalnya tuh kayak di Barcelona, di Copenhagen, di New York, di Paris, dan lain-lain. Beberapa kota lama di Bandung itu bisa dibaca ada Braga, Sulanjana, terus ada Galunggung, Pasar Baru, Cisangkuy, dan lain-lain. Urban form itu adalah urban core, jadi atau tengah kota. Terus ada urban village atau perumahan atau rumah-rumah warga. Nah, di antara dari urban village ke urban village yang lain ada opportunity areas, yaitu adalah kayak pendidikan, pasar, dan lain-lain. Kota berasal dari bahasa Sanskerta yaitu koeta yang artinya tempat kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara nasional, kota itu adalah kelompok orang-orang yang tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis yang berpola, berhubungan rasional, ekonomis, dan individualistis. Jadi, kota ini sebenarnya dia adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administratif yang diatur dalam aturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Gitu. Nah, proses terbentuknya kota ini biasanya diawali dengan adanya alun-alun. Alun-alun ini biasanya dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Di Indonesia sendiri ada banyak kota yang dimulai dengan alun-alun, maka biasanya kayak Bandung, Cianjur, terus Semarang, mereka punya alun-alun untuk memulai sebuah kota. Untuk teori yang lainnya kan bisa dibaca di blog aku dan kalian bisa klik link on description box. Jadi pada intinya, kota ini adalah artefak dan manusia yang terwujud dalam dimensi fisik atau nyata, sosial dan mental, morfologi secara fungsional, visual dan struktural, dan juga dia merupakan perspektif dari atas yaitu politik, ekonomi, budaya, dan dari bawah yaitu perilaku sehari-hari. Dan itulah yang membentuk kota. Dan kota itu terbagi dua, yaitu planned dan unplanned city. Nah, kalau misalnya untuk plan, itu adalah kota yang punya planning, yang dia tahu nih, dia mau dibikin seperti apa bentuknya grid kah, konsentris kah, dan lain-lain. Ini tipe soal yang bakal keluar itu nanti bakal ditanya kota ini tuh tipenya gimana. Nah, biasanya kayak gitu bentuk soalnya. Jadi diinget-inget aja. Misalnya Bandung itu adalah bentuknya radial dan konsentris. Diinget-inget aja kalau Bandung tuh kayak gitu. Kalau negara-negara lain kayak Barcelona atau misalnya di Perancis atau misalnya Eropa apa kayak Jerman gitu misalnya bentuknya apa. Nah, itu harus tahu sih bedanya. Nah, kalau unplanned city adalah kota yang tidak terencana. Dia biasanya non-geometrik dan dia adalah organic city. Dia nggak terencana, mengikuti bentuk jalan biasanya. Dan bentuk ruang kotanya nggak beraturan. Biasanya kota-kota ini tuh ada di sepanjang sungai, terus sepanjang pantai, sepanjang bukit, cekungan lembah. Jadi tempat-tempat yang nggak rata biasanya kalau unplanned city. Tipologi pola pemukiman dan struktur jalan ini ada banyak banget pola pemukimannya, tapi yang paling terkenal adalah yang buatannya Kevin Lynch. Itu diinget-inget aja ada apa aja, terus bisa dibaca. Terus untuk contoh pola jalan, ada contoh pola jalan ABCD. Kalau A itu adalah tipe jalan yang cuman searah terus mentok balik lagi gitu. Kalau misalnya B itu biasanya mereka grid bentuknya. Jadi kalau misalnya udah muter dia tahu bisa muter kemana lagi. Kalau Finchley Timur itu bentuknya itu kayak udah masuk gang terus ada gang lagi ngakar lagi. Kalau Thamesmead itu dia lebih campuran dari A, B, C
Itu adalah pola-pola jalan yang bisa dilewati kendaraan. Sedangkan kalau tipe kota ABCD, ada yang A itu transportasinya sederhana, kuda gitu. Jadi kan kalau kuda cuman selewat doang gitu ya, jadi nggak bisa balik lagi. Kalau yang B, dia transportasinya udah mulai kompleks. Terus kalau yang C, dia transportasinya umum sama mobil, jadi dia bisa balik ke arah gitu, lewat jalan muter, nah kayak gitu. Kalau misalnya yang D, dia kendaraan pribadi dan dia super blok gitu, jadi udah masuk lagi, karena kan sekarang banyak perumahan yang bentuknya kompleks, jadi kayak bahkan ada kompleks dalam kompleks. Nah kayak gitulah tipe pembangunannya. Nah next, ada elemen pembentuk kota. Elemen pembentuk fisik kota yang tadi aku udah bilang, menurut Kevin Lynch itu ada 5 elemen. 5 elemen dasar ini, yang pertama adalah path, age, district, node, sama landmark. Kalau yang path itu jalur, jadi di dalam kota itu pasti ada jalannya gitu. Terus ada age atau tepian, batas, RTH, terus lain-lain. Terus kalau 3 itu district atau kawasan. Misalnya dalam satu kota, yang ini tuh kawasan industri, yang ini tuh kawasannya perumahan dan lain-lain. Terus ada node atau simpul, itu persimpangan. Misalnya kalau di kota-kota kan ada misalnya nge-cross gitu, ada simpang 5 dan lain-lain, itu persimpangan. Dan ada landmark atau ciri khas yang menjadi menonjol di kota tersebut. Nah, untuk district atau kawasan itu dibagi lagi menjadi 5, yaitu Wisma, Karya, Marga, Suka, dan Penyempurna. Untuk Wisma itu adalah daerah perumahan. Kalau Karya itu misalnya untuk industri dan juga perdagangan. Kalau Marga itu adalah kegiatan pergerakan. Kalau Suka itu adalah wilayah rekreasi, dan Penyempurna itu adalah pelayanan sosial dan juga spiritual. Gitu. Terus menurut Hamid Shirvani ada 8 elemen unsur pembentuk kota. Yang pertama adalah land use atau lahan peruntukan, lahan gitu ya, ada lahannya. Terus yang kedua ada building form atau massing. Jadi ada kalau misalnya di kota tuh ada bangunan yang tinggi, ada yang rendah, dan itu membuat garis gitu. Garisnya disebut dengan skyline. Terus ada circulation dan parking, itu adalah pergerakan kendaraan. Open space ini terdiri dari hard space dan juga soft space. Ini contohnya adalah ruang terbuka hijau. Terus ada pedestrian ways, itu adalah jalan sirkulasi manusia. Jadi lebih kayak gang, kayak gitu-gitu, yang banyak manusia kegiatannya lebih dominan. Terus ada activity support, itu misalnya car free day, pasar malam, night market. Terus ada signage dan furniture-nya, ada tanda informasi, petunjuk, tulisan, gambar, lambang, dan lain-lain. Dan ada preservation atau kawasan yang dilestarikan gitu. Contohnya Pecinaan, Lawang Sewu, kayak gitu-gitu. Dan itu ada tambahan tapi bukan dari Hamid Shirvani, yaitu public arts, yaitu seni yang ada di publik. Dan yang terakhir adalah view, yaitu orientasi gitu. Nah, kota-kota sekarang ini mulai dibangun dan direncanakan dengan konsep TOD atau Transit Oriented Development. Transit Oriented Development, yaitu adalah kota-kota yang memiliki orientasi pada titik-titik transit supaya menjadikan angkutan umum massal itu sebagai tulang punggung pergerakan manusia. Prinsip utama dari TOD adalah density, diversity, and design, yaitu kepadatan karena banyaknya manusia, terus diversity karena keragaman fungsinya, dan design, yaitu integrasi desain yang nyambung sama si kawasan itu. Contoh negara yang udah pakai TOD itu adalah Singapura. Nah, tipe of business transportation itu banyak banget. Ada untuk walking, cycle, public transit service, automobile travel, dan automobile parking. Dan ternyata dalam merancang sebuah kota kita membutuhkan perancangan kota, atau lebih mikronya perancangan arsitektur kota, yaitu memberikan arahan, pertimbangan gimana sih caranya mengolah suatu kawasan di dalam kota yang berfungsi di lingkungan fisik
dan juga visual gitu. Dan di sini prosesnya banyak banget, dari mulai 3D design dan lain-lain. Untuk produk rancang kota, yang pertama adalah desain polisi, terus desain plan, desain guideline, terus desain program. Itu banyak banget, jadi dibaca aja apa aja perbedaan antara mereka. Dan ini masih belum selesai ya, ada desain polisi tadi. Terus ini ada city design, district design atau rancangan skala kawasan, dan proyek design. Untuk kedudukan rancang kota dalam perancangan kota, ini ada skemanya gimana si peraturan ini membentuk sebuah kota. Dan seperti ini masih sama kayak yang tadi ya, tentang produk perancangannya. Di dalam peta kota itu ada warna pada land use. Misalnya merah untuk bagian perdagangan, kuning perumahan, biru sungai, hijau RTH, abu-abu industri, coklat pertahanan, dan juga ungu, yaitu untuk office atau perkantoran. Correct me if I'm wrong kalau warna dan fungsinya kurang tepat ya. Perancangan kota ini punya skema perumusan prinsip perancangan, dari mulai kebijakan, peraturan, dan kriteria, aspek, dan menghasilkan konsep perancangan yang cocok untuk sebuah kawasan. Komponen penyusunan konsep ini punya banyak poin. Yang pertama adalah sumbu. Sumbu ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh dua titik. Lalu untuk simetri itu ada dua jenis, yaitu simetri bilateral dan simetri radial. Terus untuk hierarki itu adalah penekanan gitu ya. Jadi dari besar, kecil, atau secara ukuran kah, bentuk kah, atau penempatan. Lalu ada irama, terus ada datum, dan juga adalah transformasi ya. Adalah sederetan manipulasi dan transformasi. Dalam hukum peraturan lahan, di sini kita juga punya hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Ada pada zaman kolonial dan juga setelah kemerdekaan ya. Ada hak individual, manajemen lahan, dan lain-lain yang negara kita sudah punya tuh peraturan perundang-undangannya, dan itu bisa dibaca aja. Ada coupling atau persil atau tanah petak. Ini penting banget, harus diketahui tentang coupling. Itu adalah tanah yang sudah dikotak-kotakin, jadi sudah diolah dan udah dibagi, sehingga kalau misalnya nanti dibangun, dia udah punya jalur sendiri. Coupling atau persil atau tanah petak ini punya hierarki yang paling rendah dalam kota. Jadi dia tuh hierarkinya ada di paling bawah, karena kota itu terdiri dari banyak sekali coupling. Nah, ada square and street. Square itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh alun-alun. Nah, alun-alun ini di Indonesia ini punya makna spiritual sendiri. Mereka punya konsep dari Jawa, Hindu, Buddha, percampuran budaya begitu, yang digunakan bukan hanya dalam politik, pemerintahan, tapi juga secara ekonomis gitu ya. Bahkan adanya pemikiran bahwa yang namanya sarana ibadah dan beberapa acara-acara keagamaan itu harus dilakukannya di alun-alun. Nah, bentuk ruang terbuka kota itu bisa secara memanjang dan juga secara klaster atau lebih terkotak-kotak. Terus ada street. Street itu adalah ruang terbuka umum yang ada batas di sisinya. Jadi misalnya contohnya jalan, sungai, pedestrian kayak gitu. Sedangkan square ini lebih punya batas secara klaster. Misalnya plaza, square, lapangan, bundaran, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Jadi intinya mata kuliah ini membahas tentang elemen-elemen kota, pengertian kota, gimana cara kota terbentuk, soft space, hard space, dan lain-lain tentang kota, grid, patternnya kayak gimana. Oke, thank you udah nonton video ini. Good luck, bye.